Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mitra Persada FM yang dirahmati Allah, kita melanjutkan kajian tafsir Al-Quran kita melalui kitab Tafsir Al-Jalalain karangan Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Hari ini kita memulai dari surat Hud di juz 11 ya. Di juz 12 kita baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nahmil fiha min kullin zawjaini itsnaini wa ahlak. Qulna, jadi setelah mereka kaumnya Nabi Nuh ini meremehkan beliau membuat perahu, kemudian dijawab oleh Nabi Nuh. Kemudian Nabi Nuh melanjutkan jawabannya, fasaufa ta'lamun ya, maka kalian akan mengetahui, mongko bakal weruh sira kabeh, man ing wong yakti kang nekani hi ing man apa adzabun siksa yukhzihi kang gawe ino ing man. Kalian akan tahu siapa yang akan mendapat siksa dari peristiwa ini. Jadi dihina karena Nabi Nuh kok membuat perahu di daratan, terus ini musimnya nggak banjir, mau apa gitu. Jadi diremehkan. Nabi Nuh menjelaskan nanti suatu saat akan terkena musibah, azab orang-orang yang meremehkan ini. Wa yahillu lan ngenani ayang zilun nurunake alaihi ing atase man apa adzabun siksa muqimun kang tetep, kang daimun, yang azab yang berhari-hari ya. Inna arsalna alaihim apa itu sama niata ayyam ya. Di juz 29 itu siksaannya itu berupa banjir ya, banjir bandang, langit disuruh hujan terus menerus, daratan bumi ini disuruh nyumber mengeluarkan air sehingga megung atau kembang ya. Itulah salah bentuk azab atau siksaan kepada kaumnya Nabi Nuh. Hatta idza jaa amruna, hingga nalika teka apa amruna perintah ingsun bi ihlakim kelawan kebinasaane kaum Nabi Nuh, wa farolan apa jenenge nekani utawa munggah apa at-tanuru, atau apa namanya itu sebagai tanda bahwa siksaan itu akan datang. Jadi tanur itu ya lil khubas bilma ya, seperti dandang atau seperti ya tempat masak lah gitu ya. Itu ada tanda sebagai bukti akan kedatangan siksaan bagi kaumnya Nabi Nuh. Qulna mongko dawuh sapa ingsun, ihmil gawanan sapa Nuh fiha ing dalam fulk atau aifis safinati ing dalam perahu gayanmu mau, mingkulin saking saben-saben wong, zaujaini ing rong pasangan, isna ini kang loro, zakarin wa unsa, laki-laki perempuan, jadi sepasang itu termasuk binatang-binatang juga sepasang gitu. Kemudian wa ahlaka lan binasaake sapa Gusti Allah ai zaujatahu wa auladahu, tegese ing garwane wadon Nabi Nuh, wa auladahu, dan anak-anak Nabi Nuh yang ditakdirkan untuk tidak beriman.
Jadi di juz 28 ya. Daraballahu mathalal lil ladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut. Allah membuat perumpamaan orang yang kafir itu adalah istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut alaihi wassalam. Kita bayangkan Nabi Nuh dan Nabi Lut ini utusan Allah, orang kepercayaan Allah dan tentunya solih-solih. Nah, ternyata istrinya tidak beriman, istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut, dan itu diabadikan di dalam Al-Quran. Ya, Allah Maha Kuasa dan kehendak Allah tidak ada yang bisa protes ya. Istrinya binasa atau celaka, tidak ikut naik perahunya Nabi Nuh. Wa auladahu lan anak-anake putra-putra Nabi Nuh. Seperti siapa? Kan'an ya. Kan'an ini tidak mau naik perahu. Allah mengatakan sa'awi ila jabalin yaksimuni minal ma'. Kula badhe munggah gunung. Di sana kula selamat saking banjir bandang niki. Nabi Nuh ya menjawab, qala la asimal yauma min amrillahi illa marrahim. Hari ini tidak ada yang selamat, tidak ada yang menyelamatkan diri dari musibah atau siksaan ini illa marrahim, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Jangan naik gunung gitu. Nabi Nuh perhatian sekali dengan anaknya, karena siapa yang tidak perhatian sama keluarganya. Namun demikian, ini didahului Nabi Nuh juga masih matur kepada Gusti Allah. Qala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul hakimin. Ada tiga kalimat yang disampaikan oleh Nabi Nuh kepada Allah. Gusti, anak kula niku keluarga kula. Terus jenengan nek janji mboten nate menyelisih. Nah, itu jadi anggapan bahwa seorang nabi itu keluarganya pasti selamat gitu ya. Maksudnya begitu. Nah, pasti tidak akan disiksa gitu. Wa anta ahkamul hakimin, engkau adalah hakim yang paling bijaksana. Mosok anak kula jenengan tenggelamkan. Jadi semacam istilahnya? Ya bukan protes ya bertanya-tanya Nabi Nuh ini. Belum begitu puas dengan keadaan karena keluarganya ada yang celaka. Nah, kemudian dijawab oleh Allah, qala ya Nuh innahu laisa min ahlik. Hai Nuh, itu bukan keluargamu. Itu jawab Allah. Ini di juz 12 ya. Di juz 12 di sebelah kanan atas itu innahu laisa min ahlik. Orang yang tenggelam yaitu Kan'an itu bukan keluargamu. Keluargamu adalah orang yang beriman kepada Allah dan kepadamu. Itu maksudnya. Maka baru di situ Nabi Nuh sadar, oh iya ya, jadi ini adalah kejadian dialog antara Nabi dengan Allah. Ya, tentunya melalui perantaraan malaikat ya, tidak langsung. Yang langsung itu kan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika menerima perintah sholat, Nabi Musa ketika menerima wahyu di Gunung Tursina sana. Nah, itu berkomunikasi langsung dengan Allah. Walaupun ya tetap tidak Allah tidak kelihatan. Allah tidak kelihatan, tapi ada. Illa man kejaba wong sabaka kang wis dingin alaihi ing atase man apa alqaulu dawuh bil ihlaki. Jadi orang yang orang yang dibinasakan Allah itu adalah orang yang sudah dalam ketentuan atau takdir Allah itu dia akan binasa. Demikian juga orang yang selamat itu sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah dikehendaki
siapa-siapa yang selamat begitu. Inilah mitra persada betapa Allah itu maha kuasa dan betapa makhluk itu seharusnya meminta pertolongan kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta tolong. Ya. Kita ini naik pesawat kan ya sudah ya sekian kali ya kemana-mana gitu ya. Itu kalau cerita-cerita yang sudah pernah terjadi kan, pesawat-pesawat yang jatuh itu kan, ya bagaimana takdir ya, takdir. Ada anak kecil di situ ikut binasa, ikut mati karena kecelakaan pesawat. Saya termasuk orang yang diselamatkan. Maka seperti ini berkaitan dengan takdir Allah. Maka sebaiknya bagi seorang muslim mau bepergian itu berdoa kepada Allah. Syukur-syukur kalau mempunyai wudhu ya, mempunyai wudhu sehingga naik pesawat itu dalam keadaan punya wudhu. Kalau suatu saat pesawatnya kecelakaan begitu, insya Allah matinya husnul khotimah karena dalam keadaan punya wudhu. Ini jangan sampai kita meremehkan hal wudhu ini. Walaupun sunat tetapi sangat dianjurkan karena bepergian ini tidak ada yang tahu. Yang tadinya dada-dada sama keluarga senang-senang naik pesawat, tahu-tahu pesawatnya celaka, udah nggak sampai tujuan, nggak akan kembali lagi ke dunia ini. Nah, ini pentingnya meraih husnul khotimah dengan keadaan diri kita ini dalam keadaan bagus ya, punya wudhu atau selalu minta kepada Allah, berdoa. Nggak ada yang tahu ajal itu, nggak ada yang tahu kapan kematian itu datang. Waman lan wong aman kang iman sapa man wama, kecuali orang yang sudah didahului oleh takdir Allah, dan kecuali orang yang beriman. Orang yang beriman yang percaya kepada Allah dan Nabi Nuh inilah yang ikut naik perahu. Yang naik perahu itulah yang selamat. Allah menyelamatkan orang yang naik perahu itu sehingga seluruh penduduk dunia ini mati semua ya, kecuali orang yang naik perahu. Jadi kita ini yang hidup sekarang ini ya keturunannya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Nuh yang ikut naik perahu itu. Karena doanya Nabi Nuh itu Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyaro. Gusti jenengan mboten pun ngantos ninggal nih satu orang pun orang yang tidak beriman, artinya orang yang kafir. Berarti kan karena doanya diijabahi oleh Allah ya. Jadi semuanya akhirnya binasa kecuali yang ikut naik perahu. Ini adalah mukjizat, ini adalah kekuasaan Allah. Maka pelajaran yang dapat kita ambil adalah kita senantiasa berdoa kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku maka akan aku kabulkan. Orang berdoa itu jawabannya ada 3. Jadi pasti ada jawaban. Yang pertama langsung diijabahi, yang kedua ditunda sampai hari kiamat baru diijabahi, yang ketiga dihindarkan dari musibah karena doa tersebut. Sehingga orang berdoa itu sangat berguna. Di samping berdoa itu termasuk ibadah, artinya orang yang berdoa itu mendapatkan pahala. Dan salah satu penolak musibah atau balak itu adalah doa. Jadi doa itu bisa mencegah datangnya balak atau musibah. Sebab musibah atau balak itu kalau sudah turun maka tidak akan bisa ditolak, tidak akan bisa dihentikan dengan apapun. Kalau sudah turun ya. Tapi kalau sebelumnya bisa jadi berkat doa. Wama amana lan ora iman ma'ahu sartane Nabi Nuh illa qalilun kejaba kidik.
tidak ada yang beriman kepada Nabi Nuh kecuali sedikit. Qalil itu kan sighah mubalaghah ya, artinya sangat sedikit. Tidak ada yang beriman kepada Nabi Nuh kecuali sedikit sekali. Berarti kebanyakan manusia pada saat itu tidak beriman kepada Nabi Nuh. Ya sangat jauh ya orang yang beriman dengan tidak itu. Orang yang beriman itu berbuat baik sekecil apapun tercatat mendapat hitungan dari Allah. Sementara orang yang tidak beriman walaupun dia berbuat baik tidak mendapatkan pahala. Jadi waja'alnaha haba'am mansura di juz 19 itu. Kalau orang-orang kafir dia berbuat baik seperti orang Arab dulu kan senang dengan kalau ada tamu itu nyiapin suguhan, kemudian komunikasinya bagus gitu, senang menjamu tamu lah. Tapi itu kalau tidak didasari keimanan, orang yang tidak beriman maka tidak akan mendapat pahala. Bayangkan ini ya, orang yang beriman dengan tidak itu sangat berbeda. Waqala Nuhur kabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Waqala dawu sapa Nuh irkabu munggah sira kabeh fiha ing dalem fulk atau safinah, di dalam perahu. Bismillahi kelawan donga, bismillahi kelawan nyebut asmane Gusti Allah, majreha. Tulisannya majroha tapi bacanya untuk Quran kita ya, Quran yang rata-rata orang Indonesia ini mengikuti bacaan Imam Asim. Imam Asim dari Imam Hafiz. Kemudian dari siapa? Kemudian dari sahabat Nabi yang 4 itu, khalifah yang 4 itu, kemudian dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bacaannya Imam Asim majreha, bukan majreha tapi majreha. Imalah sughra, kalau imalah kubro itu majreha. Nah ada imam-imam lain dalam imam yang 7 itu, imam qiraah yang 7 itu yang membacanya tidak majreha seperti bacaan kita atau seperti bacaannya Imam Asim ya, tetapi tetap membaca majroha. Maka di sini pentingnya berguru dalam membaca Al-Qur'an. Musafahah ya, bertemu langsung dengan guru, membaca di depan guru sehingga bacaannya benar menurut guru itu. Dan guru itu apabila punya sanad maka dia berasal dari gurunya dari sampai Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini saya sendiri juga ada guru saya, riwayat dari guru saya itu yang terus menerus sampai Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya akan berguru dari Mbah Yai Haji Nawawi Abdul Aziz Bantul dan Mbah Yai Nawawi ke Mbah Yai Abdul Qadir Pondok Krapyak. Nah, Mbah Yai Abdul Qadir dari Mbah Yai Munawir abahnya. Nah, dan seterusnya sampai Syekh Zakaria Al-Ansori ya, pengarang Fathul Wahab itu, kemudian sampai Imam Asim, kemudian dari Imam Hafiz, kemudian dari gurunya, kemudian dari sahabat Nabi yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Majreha mlakune perahu, wa mursaha muntaha sairiha. Jadi berjalannya perahu, bacalah bismillahi selama perjalanan perahu itu, wa mursaha sampai muntaha sairiha, sampai berhentinya perjalanan perahu tersebut. Ini mengandung maksud kita ini kalau naik kendaraan yang bagus itu adalah berdoa itu tidak hanya pada waktu naik pertama, tapi sepanjang perjalanan itu berdoa, membaca kalimah-kalimah thayyibah ya, apa saja
pokoknya kalimat thayyibah. Nah, itu sebaiknya begitu. Itu di samping berpahala juga termasuk doa keselamatan. Karena orang dalam perjalanan itu kan ya tidak tahu lah, apa bannya kempes, gembos, apa disalib orang mepet, tidak tahu. Kita sudah hati-hati, orang ternyata nyelonong, bisa saja. Maka kita ini mengikuti ajaran Nabi kita dan juga mengikuti ajaran pemerintah kita, peraturan-peraturan pemerintah. Kalau bepergian berarti kan mengikuti ajaran Islam dengan baca doa, kemudian hati-hati jalan, mengikuti aturan pemerintah, memakai helm, tidak ngebut dan seterusnya. Nah, ini dua-duanya diikuti. Ati Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah pada Allah, taatlah pada Rasul, dan taatlah pada ulil amri, pemerintah. Inna rabbi setuhune pangeran ingsun iku la ghafurun yakti maha ngapura rahimun tur zat kang maha asih. Sesungguhnya Tuhanku adalah Tuhan yang maha pengampun dan maha mengasihi atau menyayangi. Ini artinya apa? Di dalam kehidupan Nabi Nuh itu kan sebenarnya ada orang yang baik dan ada orang yang berdosa gitu ya. Sebenarnya kalau orang yang berdosa itu taubat, maka diampuni. Nah, kalau orang-orang yang sudah beriman tentu sudah diterima amalnya ya. Kalau orang yang berdosa pun kalau dia tobatnya dengan mempercayai Nabi Nuh sebagai nabi, beriman pada Allah, percaya bahwa Allah itu ada. Itu namanya tindak lanjut dari taubat. Maka Gusti Allah akan mengampuni, Rahim, dan menyayangi. Haitsu lam yuhlikna, sekirane ora binasaake sapa Rabbi na ing kita. Jadi karena Allah Maha Penyayang, maka Allah menyelamatkan kita melalui sarana naik perahu. Wahia lan utawi fulk perahu iku tajri mlaku apa fulk bihim kelawan wong sing numpak perahu fi maujin ing dalam gelombang sing besar kal jibali kaya gunung fil irtifai ing dalam dhuwure wal aumi lan ing dalam agunge. Jadi ombaknya itu besar seperti gunung, dalam ketinggiannya itu seperti gunung, dan dalam kebesarannya ombak itu seperti gunung, besar sekali. Jadi ya Allah, ya mengerikan. Ada film namanya Titanic ya, kapal laut, sudah Titanic, itu bisa dilihat itu bagaimana bayangan kita ketika orang sudah menghadapi perkara yang besar, mau nabrak karang, bingung udah di tengah lautan kan. Nah, itu tidak ada yang tahu ombak laut itu besar atau di situ ada karang itu memang keras sekali. Perahu saja kalah kan, karena karang ciptaan Allah, perahu ciptaan buatan manusia. Wanada lan ngundang sapa Nuhun Nabi Nuh ibnahu ing putra Nabi Nuh Kan'an. Dalam tafsir Jalalain namanya putra Nabi Nuh itu Kan'an. Wa kana lan ono sapa Kan'an utawa ibnahu iku fi ma'zilin ing dalam nggon sing misah anis safinati saking perahu. Jadi perahu itu Kan'an ini belum masuk perahu. Nabi Nuh ngundang, "Hei anakku Kan'an, ya bunaya, hei anak cilik ngger ingsun, hei anak kesayangan." Jadi ya bunaya itu mengandung unsur kasih sayang. Hei anak cilik ngger ingsun. Ada nggernya itu. Artinya anak kesayangan, anakku yang aku sayangi. Irkab munggal sira ma'ana sartane kita. Wala takun lan aja ana sapa sira
iku ma'al kafirin sartane wong-wong sing kafir. Anakku, ayo naik perahu. Hari ini tidak ada yang selamat kecuali yang naik perahuku. Jangan termasuk orang yang kafir. Apa jawabnya anak? Jawabnya anak, qala matur sapa ibnahu sa'awi bakal munggah sapa kita sapa ingsun kula badhe minggah ila jabalin maring gunung yaksimu kang ngreksa apa jabal ni ing ingsun yamna'u nyegah apa jabal ni ingsun minal ma'i saking banyu. Menurut perhitungan Kan'an, dengan naik gunung itu akan selamat dari ombaknya air bah atau banjir bandang. Berbeda dengan perhitungan agama. Perhitungan agama walaupun sudah di gunung, kalau Allah sudah mengendaki tidak akan bisa selamat. Maka tidak ada yang bisa membantu kita selamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di sini perlunya doa. Perlunya orang itu berdoa. Jangan meremehkan doa karena doa itu bermanfaat. Doa. Banyak orang bilang ya Allah, ini kok urusan ini kok sulit bagi saya. Kalau engkau menghendaki itu adalah rezeki saya, mohon engkau berikan. Muni ngono ya ternyata ya ada jalan. Sebentar lagi ada jalan atau di lain hari ada jalan. Ini adalah kekuasaan Allah. Ya perlu diminta, perlu dibuat doa, permohonan. Karena Allah senang dengan orang yang berdoa. Qala la asima, qala dawuh sapa Nabi Nuh, la asima ora ana wong kang slamet al yauma ing dalem dina iki min amrillah saking urusane kuli Allah ay azabihi tegese saking siksane Allah illa man kejaba wong rahima kang welas sapa man kang welas ya sapa Allah Gusti Allah. Artinya tidak ada yang selamat hari ini kecuali orang yang disayangi oleh Allah. Yang disayangi yaitu yang mau naik perahu. Fahuwa al-maksum. Qala ta'ala Gusti Allah dawuh wa halalan ngaling-ngalingi bainahuma antarane Nabi Nuh, peraune Nabi Nuh atau Nabi Nuh al-mauju gelombang. Jadi terpisah antara Kan'an dengan abahnya ini dipisahkan oleh ombak. Wakana mongko ana sapa ibnahu iku minal muraqina setengah saking wong-wong kang den keremake. Sudah ada dalam catatan Allah orang ini matinya kafir, orang ini matinya beriman. Di sini juga perlu pentingnya berdoa. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Husnal khatimah. Ya Allah, panjenengan pari kula niku husnul khatimah. Dan biasanya ya ada tanda-tandanya kalau orang itu matinya istiqomah ya sehari-harinya itu orangnya baik ya, mentaati kepada agamanya. Ya biasanya terus husnul khatimah tidaklah. Kayak ada orang tetangga saya itu yang rajin ngaji setiap malam Jumat itu, dia itu orangnya tidak banyak bicara. Itu sebelum kepleset tergelincir dari kamar mandi itu wudhu dulu. Dia ambil wudhu di kamar mandi kemudian keluar tergelincir. Ya meninggal saat itu juga. Berarti meninggal dalam keadaan punya wudhu. Tidak ada yang tahu kan ajal itu. Taunya orang, wah ini masih begini, habis wudhu, nanti gini. Ternyata enggak, dijemput oleh ajal. Wakilan den dawahaken ya ardu. Hei bumi, ibla'i mandeka sira utawa empeten sira maaki ing banyu sira. Bumi, sudah mulai sekarang tidak usah nyumber gitu. Itu sudah setelah 7 hari. 7 hari apa 8 hari ya. Pokoknya antara itu. Waya sama'u lan langit. Jadi diajak bicara bumi dan langit ini oleh Allah diajak bicara. Iqla'i ay amsiki anil matar. Langit, tahan dirimu dari mengeluarkan
hujan. Jadi di situ ada hukum-hukum sunnatullah. Jadi kalau suatu langit itu hujan, itu atas perintah Allah. Misalnya bumi itu banjir, ya atas perintah Allah. Atau tanaman itu rasa akhirnya tidak berbuah. Itu selalu berkaitan dengan perintah Allah. Maka manusia yang menginginkan kesuksesan, kalau tandur ya panen dan seterusnya, ya minta kepada Allah. Minta, ya Allah, panjenengan paringi kula niki panen. Gue disebut nih, ini untuk anak saya, untuk istri saya, untuk siapa, untuk apa lagi, untuk haji saya dan seterusnya. Boleh. Artinya jangan sepi dari berdoa. Fa'amsakat mongko nahan sopo sama. Jadi langit berhenti hujan, berhenti gitu. Kayak kemarin lusa hari Rabu itu kan sampai jam 12 belum hujan. Terus jam berapa itu, jam 2-an atau jam 2 itu hujan deras sama kilat sama petir kan. Dalam perkiraan cuaca memang begitu ya, ternyata nyata betul. Siapa yang menurunkan petir atau hujan, terus siapa yang memberhentikannya? Semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ghidolan aina koso, berkurang apa almau banyu, karena langit disuruh berhenti hujan, bumi disuruh berhenti nyumber, akhirnya airnya reda. Wakudya lanten putusake apa al amru urusan, tamma sampurna apa amru halakin ya, perintah amru halaki kaum Nuhin, perintah dibinasakannya kaumnya Nabi Nuh sudah berhenti. Wastawat lan manggon wakofat mandek apa asafinatu perahu alal judi ing atase judi. Itu di tafsir Jalalain, jabalun bil jazirati bikur bil Mausul. Jadi gunung yang di Jazirah itu dekat dengan Mosul ya, sekitar negara Irak sana ya, timur tengah negara Irak ya. Di sana ada kota Mosul. Itu menurut tafsir Al-Jalalain. Ada lagi yang juga bukan di situ, di India dan seterusnya. Wallahu a'lam. Kita tidak usah berbeda atau menyangkut seperti ini, kita tidak usah perdalam. Yang penting perahu tersebut adalah berhenti. Waqila lan den dawakan bu dan aduh banget halakan ciloko banget lil qaumi kedua kaum al-zalimina kang zalim sapa kaum. Mitra persada, mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khotbah yang kemenak macam pinten iki.